Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan juga taufik. Sehingga alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, Masjid Ma'had Hidayatun Najah, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 hari ke depan insyaallah kita akan belajar bersama sebuah matan yang berbentuk nazam karya Al-Imam Muhammad bin Ali Ibnul Jazari rahimahullahu taala, yaitu Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Pendahuluan terkait hal-hal yang wajib diketahui oleh pembaca Al-Qur'an, atau yang dikenal juga dengan Muqaddimah Jazariyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti daurah ini hingga selesai, memudahkan kita di dalam memahami materi-materi yang kita akan sampaikan, dan juga mampu untuk mengajarkan serta mengamalkan di dalam keseharian kita. Allahumma amin. Ini tentunya 3 hari yang berat, namun insya Allah akan mudah bagi yang Allah mudahkan. Terlebih lagi antum mungkin sebagian kemarin sudah ada yang mengikuti daurah manhajiyah Ustaz ya. 3 hari juga, 2 hari, Masya Allah. Yang ikut daurah 2 hari kemarin siapa? Ada? Tidak ada? Yang kemarin 2 hari? Masya Allah. Jadi antum estafet setelah daurah manhaj, sekarang daurah ilmu tajwid. Ini keluar-keluar terus kadang, nggak masalah. Sekarang masuk lagi itu. Tapi keluar lagi layar. Nah, jadi insyaallah selama 3 hari ini kita akan bahas penjelasan Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Bagi teman-teman yang sudah memegang buku, silahkan dibuka bukunya. Kita mulai dari sampul ya. Di sampul qadarullah memang ada tipe di situ, kekurangan satu huruf, yaitu di tajwid, karya fenomenal di bidang ilmu tajwid ya. Itu sudah terlanjur dicetak baru sadar kurang J. Jadi ini lahan jali ini, kurang huruf. Dan tentunya mengubah makna, makanya harus dikoreksi. Nah, itu perlunya untuk tahsin kan. Tambahin jim di situ ya. Jadi penjelasan Muqaddimah Jazariyah karya fenomenal di bidang ilmu tajwid. Kemudian yang kedua,
kata pengantar kemarin qadarullah belum kita masukkan, tapi sudah ada di sampel itu. Kata pengantar dari Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi hafizahullah taala. Sama di sini, kurang jim. Kemudian berikutnya di kata pengantar anak pribadi itu belum anak ubah ternyata. Sudah terlanjur dicetak juga. Ini kata pengantar untuk Bahrul Ma'ani fi tajwid umil kitab wa sab'il mathani. Jadi antum tandain saja itu kata pengantarnya. Itu belum ana tulis kata pengantar untuk Muqaddimah Jazariyah ya. Jadi antum tandain saja. Tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting isinya, insya Allah kalau isinya sudah dikoreksi dengan baik. Hanya mungkin biasanya meskipun sudah dikoreksi pun terkadang ada saja kesalahan huruf. Kadang ketambahan atau kekurangan. Itu biasa ya. Taib, insya Allah kita akan bagi ini di dalam 3 hari. Sehingga kita harus bersiap-siap menyiapkan tenaga, fokus, kemudian memanage waktu dengan baik. Jika ada waktu istirahat digunakan untuk istirahat, supaya kita masih bisa bertahan sampai menjelang maghrib. Jadi setiap waktu break gunakan sebaik-baiknya untuk stretching, atau kalau bisa tidur. Kalau suka ngopi dulu. Kemudian ketika waktu siang nanti kalau bisa tidur usahakan tidur meskipun 10-15 menit cukup insyaallah. Untuk menjaga kewarasan supaya bisa fokus. Teman-teman yang mengikuti online, ini qadarullah jaringannya kadang keluar masuk zoomnya. Jadi mohon maaf kalau nantinya terputus-putus. Ikuti live streamingnya aja lebih stabil ya. Ada live streamingnya nggak? Oh di-upload. Nah, nanti di-upload insya Allah. Ini zoomnya juga masih keluar, baru menyiapkan lagi nih. Kita lanjut terus aja ya. Kalau memang keputus lanjut terus ya. Ini. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang di Zoom, mohon maaf jika nanti keluar masuk suaranya mungkin terputus-putus, maka antum bisa simak nanti dari rekaman ya. Taib. Sebelum memasuki pembahasan inti, ada materi pendahuluan di situ yang Anda cantumkan. Beberapa materi pendahuluan diantaranya yang pertama 10 prinsip ilmu tajwid. Ini penting untuk kita lakukan karena setiap ilmu itu punya mabadi. Inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah. Kata Abu Irfan Muhammad As-Sabban rahimahullah ta'ala, sesungguhnya mabadi bagi setiap seni, dari setiap cabang ilmu itu ada 10. Sehingga penting untuk kita pelajari nanti 10 prinsip atau 10 mabadi ilmu tajwid, karena ilmu ini yang sering kita pelajari. Kemudian mengenal lahan, karena tujuan kita belajar tajwid, belajar tahsin adalah untuk terhindar dari lahan, terhindar dari kesalahan. Maksud daripada al-lahan yaitu wal muradu bihi huna atau wal maqsudu bihi huna al-khata'u atau al-mailu fi qiraatil Quran, yaitu kesalahan di dalam bacaan Al-Quran. Kemudian
Berikutnya ada rukun bacaan Al-Quran. Ada 3 rukun nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian ada tingkatan tempo membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dituntut untuk tartil dari pembagian cepat ataupun lambatnya bacaan dibagi menjadi 3. Kemudian seputar isti'adzah dan basmalah, karena memang Al-Imam Ibnul Jazari tidak mencantumkan pembahasan ini, yaitu terkait isti'adzah dan basmalah. Maka ini beberapa pendahuluan yang penting untuk kita sampaikan. Sebenarnya kemarin ana memasukkan beberapa pembahasan lagi ya, tapi mengingat ini waktunya terbatas, ana skip dulu. Contoh misalkan Al-Quran, turunnya dan sejarah periwayatannya, kemudian keutamaan daripada mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian urgensi talaqi Al-Quran, dan lain sebagainya. Masih banyak pembahasan sebenarnya yang tadinya mau ana masukkan, tapi kita skip dulu, kita ambil yang lebih kita prioritaskan. Baik. Sebelum kita masuk, kita akan jelaskan sekilas tentang matan Muqaddimah Jazariyah. Karya fenomenal ini dinamai dengan Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'alamah, yaitu pendahuluan tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh pembaca Al-Quran, atau yang biasa juga dikenal dengan Muqaddimah Jazariyah. Ini nama yang masyhur ya, Muqaddimah Jazariyah. Ingat, ketika kita mengetahui bahwasanya ini adalah muqaddimah, artinya kalau kita sudah menguasai ini baru pendahuluan untuk memasuki ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu qiraat. Karya Al-Imam Ibnul Jazari yaitu An-Nashr fil Qiraatil Ashr, terkait dengan ilmu qiraat. Ya, ada sekitar 4 atau 5 jilid segini ya. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi Thayyibatun Nashr yang berbentuk nazam, sebanyak 1000 lebih bait. Maka kalau kita menguasai ini baru muqaddimah saja. Makanya namanya adalah Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'alamah. Pendahuluan tentang hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh pembaca Al-Quran. Dan secara umum, karya beliau ini berisi tentang 3 ilmu. Yang pertama ilmu tajwid, pembahasan makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum-hukum bacaan dari mulai nun sukun dan tanwin, mim sukun, kemudian pembahasan mat. Kemudian berikutnya ilmu yang kedua adalah ilmu al-waqfi wal ibtida, yaitu waqaf dan ibtida. Ilmu waqaf dan ibtida, berhenti dan memulai kembali bacaan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu rasm. Ilmu rasm secara khusus yang beliau bahas adalah rasm mushaf, rasm Uthmani, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk mushaf Al-Quran. Karena rasm sendiri ada 3. Ada rasm imla'i yang biasa digunakan untuk kita berbahasa Arab sehari-hari, penulisan berdasarkan dikte. Kemudian ada rasm arudi, rasm penulisan berdasarkan ilmu al-arud, yaitu ilmu untuk menyusun bait-bait syair. Apa yang ditulis itulah yang terucap, dan potongan-potongannya sebagaimana wazan di dalam bahar ilmu al-arud. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah rasm mushaf atau rasm Uthmani yang insyaallah nanti kita akan bahas. Nah, rasm Uthmani itu yang beliau akan bahas ada 2 pembahasan saja, yaitu terkait dengan maqtu' dan mausul, tulisan yang terputus atau dispasi, dan juga yang bersambung. Jadi ada kata yang bunyinya sama, contoh Allah. Kalau dia ditulis spasi an, spasi la, ini namanya maqtu', yang terpisah. Bunyinya sama, Allah. Yang satunya lagi langsung hamzah, lam tasydid, alif, Allah. Ini namanya mausul. Jadi yang tulisannya terpisah sama yang tulisannya bersambung. Kenapa maqtu' dan mausul pembahasan rasmi ini juga dicantumkan? Karena berkaitan dengan waqaf.
Sekali lagi, maqtu' dan mausul disampaikan oleh beliau karena berkaitan dengan waqaf. Jika nanti ternyata secara rasm tulisannya adalah maqtu', maka saat waqaf ikhtibari, dites oleh guru, atau idtirari, darurat, maka kita bisa berhenti pada kata pertama atau kedua. Contoh, an, berhenti di situ karena memang maqtu', spasi, atau alla. Tapi kalau tulisannya ternyata mausul, hanya dengan satu cara saja, yaitu alla saja. Nah, ini contoh. Kemudian juga ada penulisan tak ta'nits, tak feminim. Tak ta'nits adalah huruf tak yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Dia bisa masuk kepada fi'il, kata kerja, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi berarti tak ta'nitsnya ada di akhir dan dia bertanda sukun. Sedangkan untuk fi'il mudhari' taknya ada di depan dan dia berharakat fathah. Taf'alu misalkan. Tajri itu tak ta'nits, tapi untuk fi'il mudhari' dia berharakat fathah. Sedangkan untuk fi'il madhi dia bertanda sukun. Qalat misalkan. Satu perempuan telah berkata. Dan ada tak ta'nits yang masuk kepada isim, kata benda. Yang biasanya kalau di isim mufrad maka menggunakan hak ta'nits, tak marbutah. Kenapa disebut hak ta'nits? Disebut hak ta'nits disebut sebagai hak ta'nits dikarenakan saat waqaf, saat berhenti, maka dia berbunyi ha. Jadi disebut hak ta'nits karena saat waqaf berbunyi apa? Ha. Mutahharatan mutahharah, syajaratan syajarah, gitu ya. Maka disebut hak ta'nits. Ini feminim. Sebagian isim nanti yang harusnya mufrad itu menggunakan hak ta'nits, menggunakan tak marbutah, maka dia ditulis dengan tak maftuhah, digunakan tak ta'nits. Jadi ini menyelisih kebiasaan. Yang biasanya ditulis dengan hak ta'nits, yaitu dengan tak marbutah, maka beberapa kasus nanti ditulis dengan tak ta'nits, dengan tak maftuhah. Antum menemui misalkan wa jannatu. Harusnya jannatu itu satu surga, tapi penulisannya di sini nanti dengan tak maftuhah, wa jannatu na'im. Baik. Imra'atu, istri, harusnya satu saja. Tapi kemudian nanti di dalam penulisannya dia menggunakan tak maftuhah. Jelas? Apa alasannya? Nanti kita akan jelaskan pada tempatnya. Yang jelas, Muqaddimah Jazariyah ini berisi tentang 3 ilmu tadi, yaitu ilmu tajwid, ilmu waqaf dan ibtida, dan ilmu rasm. Dan ilmu rasm yang dibahas hanya 2 poin saja, apa tadi? Maqtu' mausul dan apa? Tak ta'nits. Tak ta'nits yang ditulis dengan tak ta'nits, yang harusnya hak ta'nits ditulis dengan apa? Tak ta'nits. Baik. Adapun secara rinci pembahasannya sudah kita jelaskan di sini. Ada makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tajwid dan hukumnya, ada tafkhim tarqiq, ada hukum alif, ra dan lam, kemudian beberapa peringatan tentang sifatul huruf, pertemuan huruf hijaiyah, perbedaan dhad dan dha, hukum mim dan nun bertasydid, hukum mim sukun, hukum nun sukun dan tanwin, pembagian mat dan hukum-hukumnya, mengenal waqaf dan ibtidak serta pembagiannya, kaidah penulisan tak, kemudian kaidah maqtu' dan mausul, kemudian kaidah memulai dari hamzah wasl. Ini nanti urutannya dibalik ya. Jadi maqtu' mausul dulu baru tak. Ini dibalik ini. Kemudian kaidah memulai dari hamzah wasl dan kaidah berhenti pada akhir kalimat. Dan beliau menyusunnya dengan bentuk nazam. Nazam artinya adalah
karya bentuk bait syair. An-nazmu nazama yanzimu nazman. Itu masdar tapi maknanya adalah maf'ul, ai manzumah. Karangan yang tersusun rapi, karangan yang tersusun rapi. Lawannya adalah nasr. Nun sa ra. Nasr ini prosa atau berbentuk paragraf. Seperti misalkan usul tsalatsa, qawaidul arba' dan lain sebagainya. Itu namanya nasr. Nun sa ra. Sedangkan nazam seperti Tuhfatul Atfal, Muqaddimah Jazariyah dan lain sebagainya. Bentuknya bait-bait syair. Beliau susul dengan bahar rajaz. Antum sering dengar urjuzah. Rajaz ini adalah bahar yang paling mudah di dalam bahar-bahar syair. Makanya disebut sebagai himarus syu'ara, keledainya para penyair. Kenapa disebut sebagai himarus syu'ara? Karena sebodoh-bodohnya penyair itu bisa membuat bahar rajaz. Ya, wazannya adalah mustaf'ilun, 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 3 kali di kanan, mustaf'ilun, 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 3 kali di kiri. Ini masih gaung, masih menggaung. Jadi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, ini polanya ya. Jadi mutaharrik sakin mutaharrik sakin taf'ilun, mutaharrik sakin. Jadi berharakat sukun, berharakat sukun, berharakat sukun. Berharakat sukun, berharakat sukun, berharakat sukun. Berharakat sukun, berharakat sukun, berharakat sukun. 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Jadi ajiz di kiri ini value-nya, nilai dari sebuah syair ada di bagian kirinya nanti. Bisa jadi kirinya sama semua dari atas sampai akhir. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin al-muhda ila nasi mursala. Dari awal sampai akhir la terus. Atau terkadang kanan dan kiri yang sama. Seperti yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Berarti kanan dan kiri yang sama. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Jadi kanan atau kiri yang sama. Baik. Jadi apa tadi rumusnya? Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Di dalam menghafalkannya antum bisa hafalkan tanpa nada atau dengan nada, silahkan. Antum mudahnya seperti apa? Kalau tanpa nada lempeng boleh, kalau dinadakan juga boleh. Yang penting nadanya nada yang wajar. Jangan pakai nada dangdut gitu ya, misalkan mirip dengan ciri khas orang-orang fasik. Jangan. Biasanya ini langgamnya Nusantara yang biasa dipakai misalkan. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun gitu ya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah dan seterusnya. Atau antum pengen nadanya yang Syekh Sa'ad Al-Ghamidi biasanya. Gimana itu? Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu dan seterusnya. Silahkan antum. Jadi tanpa nada silahkan, dengan nada juga silahkan. Yang penting antum hafal dan paham isinya. Karena ini nazam di bidang ilmu tajwid, yang lebih penting adalah antum praktekkan kaidah-kaidah tersebut dalam bacaan Al-Quran. Ya, bukan hanya antum hafal secara nazam, secara teori saja, tapi juga harus bisa praktekkan. Karena beliau peringatkan di sini, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Sama saja, antum kuasai nazam ini, sudah khatam Muqaddimah Jazariyah, sering ikut daurah tajwid, sudah tahu secara teori, tapi nggak pernah latihan dengan anggota pengucapannya sendiri,
sama saja seperti orang yang tidak pernah belajar tajwid sama sekali. Karena fungsi daripada belajar ilmu tajwid diamalkan, dipraktekkan. Bukan hanya menambah wawasan saja, bukan. Tapi untuk dipraktekkan. Maka ini yang jauh lebih penting ya. Pahami, kemudian praktekkan, dan harus talaki dengan guru. Taib. Jadi baitnya ada 6 taf'ilat. 3 yang pertama dari mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. 3 yang kanan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Antum bisa lihat ini. Yang miring ini maksudnya adalah harakah, mutaharrik. Kemudian yang bulat ini adalah sakin. Mutaharrik, sakin, mutaharrik, sakin, mutaharrik, mutaharrik, sakin, dan seterusnya. Baik. Beberapa catatan penting kita perlu sampaikan di awal ya. Bahwa pemisahan bab dan penamaan judul bab ini bukan berasal dari Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi kalau antum mau setoran dengan guru ya, antum boleh baca qala an-Nadhim rahimahullahu taala. Yang jangan terlupakan adalah dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu lagi antum menyebutkan misalkan al-muqaddimah atau babu makharijil huruf atau babu sifatil huruf, enggak perlu. Kenapa? Karena yang otentik dari Nazim, dari Al-Imam Ibnul Jazari adalah tanpa pemisahan bab tersebut dan tanpa penamaan judul bab. Maka jangan heran nanti kalau pemisahan bab dan juga penamaan judul bab itu satu kitab dengan kitab lain berbeda-beda. Karena memang itu dari para ulama setelah beliau, bukan dari beliau ya. Sehingga antum kalau memang enggak perlu menyebutkan tadi judul-judul babnya enggak masalah. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Poin kedua tadi jangan lupa untuk mengucapkan basmalah, karena basmalah bagian dari nazam. Jadi jangan langsung qala an-nazim rahimahullahu taala yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, jangan. Tapi bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baik, berikutnya ada beberapa redaksi di beberapa tempat ada perbedaan. Baik itu perbedaan pada harokat, nanti kita akan lihat, maupun perbedaan pada kata. Ya, tapi tidak mengubah esensinya. Ini bukan permasalahan yang substansial, nggak penting. Jadi sebenarnya maknanya sama, cuma nanti beda di dalam harokatnya atau di dalam katanya. Contoh misalkan wasina menjadi wasini, waba'a jadi wabai. Contoh. Nanti kalau yang katanya berubah misalkan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi, yang satunya lagi lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Intinya sama. Wa ukhra ghafiri wa harfa ghafiri misalkan. Wa ukhra di akhir surah Ghafir, wa harfa di ujung surah Ghafir, sama. Maknanya sebenarnya intinya sama. Kemudian yang ketiga, menurut mayoritas ulama bahwa yang otentik dari Al-Imam Ibnul Jazari pada akhir bait Muqaddimah Jazariyah hanya ditutup dengan 2 bait ini saja. Jadi untuk bagian penutup waqad taqaddana nazmiyal muqaddimah minni liqari'il qur'ani taqdimah. Baru kemudian walhamdulillahi laha khitamu thumma sholatu ba'du wassalamu. Cuman 2 bait ini saja. Itu yang otentik dari beliau. Berarti totalnya ada berapa? 107 bait. Jadi sebenarnya yang otentik adalah 107 bait. Makanya jangan heran kalau antum belajar biasanya ada 119 bait kok, gitu kan? Cuman kok beliau menyebutkan abiyatuhu atau abiyatuha qafun wa zayun. Qafun wa zayun. Qaf itu 100, zayun itu 7. Loh katanya 107, kok di total 109. Ketahuilah 2 bait itu adalah tambahan dari ulama setelah beliau. Jadi yang otentik dari Al-Imam Ibnul Jazari hanya 107 bait saja. Wa qad taqaddana nazmiyal muqaddimah minni liqari'il qur'ani taqdimah walhamdulillahi laha khitamu thumma sholatu ba'du wassalamu. Nanti secara detailnya insyaallah kita akan jelaskan di bab penutup di akhir nanti insyaallah. Nah, ini tadi beberapa poin penting sebelum kita masuk kepada matan Muqaddimah Jazariyah. Biografi dari Al-Imam Ibnul Jazari. Sekarang kita mengenal Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau memiliki laqab Syamsuddin, mataharinya agama. Ibaratkan matahari di dunia ini, maka sosok beliau di dalam agama Islam, khususnya dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraat, layaknya matahari yang menerangi manusia dengan ilmu beliau. Sedangkan kunyahnya itu adalah Abul Khair. Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali. Ngafalnya gampang.
Muhammadnya 3 kali, kemudian yang keempatnya khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, antum gampang. Tapi bukan Ali bin Abi Thalib beneran ini ya, cuma namanya saja. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 3 kali bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Ad-Dimashqi karena memang beliau lahirnya di Damaskus. Kemudian Asy-Syirazi karena wafatnya di Syiraz, di Iran. Adapun Asy-Syafi'i ini adalah mazhab fikih beliau, mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Atau yang dikenal dengan Ibnul Jazari. Ibnul Jazari. Nah, ingat ya, Ibnul Jazari ada hamzah wasalnya. Ibnul Jazari. Jadi ingat dari awal dulu. Ibnul Jazari ada hamzah wasalnya. Ibnul Jazari. Nanti kita akan jelaskan pada tempatnya. Ibnul Jazari, Al-Jazari ini adalah nisbah kepada pulau kecil atau jazirah di perbatasan Suriah dan Turki, yaitu Jazirah Ibnu Umar. Al-Imam Ibnul Jazari dilahirkan pada hari Sabtu malam setelah sholat tarawih tanggal 25 Ramadan 751 Hijriah di Damaskus. Jadi ada cerita menarik sebelum dilahirkannya Al-Imam Ibnul Jazari, bahwa bapak beliau yaitu siapa? Imam Muhammad. Ya, namanya Muhammad juga kan. Jadi Imam Muhammad ini beliau setelah 40 tahun pernikahannya, anggaplah beliau nikah di umur 20 tahun, kemudian umur 60 tahun beliau belum dikaruniai anak sama sekali. Nah, beliau tidak lantas putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau sudah ngerasa tua, kemudian berpikiran kayaknya mandul nih, udah 40 tahun nikah nggak punya anak juga, ya paling pasrah sekalian, atau kalaupun berharap, ya yang penting dikasih anak ya Allah gitu ya, laki-laki atau perempuan terserah, yang penting sehat gitu ya. Tapi beliau tidak. Jadi saat bulan haji beliau melakukan ibadah haji. Kemudian setelah tawaf, ya, beliau meminum air zam-zam dan berdoa. Dan air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuribalahu, tergantung niat di dalam meminumnya. Beliau berdoa apa? Berdoa agar dikaruniai anak yang alim. Jadi bukan hanya sekedar ya Allah kasih anak saya ya, seadanya lah, gitu. Tapi agar dikaruniai sebagai anak yang alim, seorang anak yang alim. Maka kemudian haji bulan apa? Dzulhijjah, sampai nanti bulan Ramadan, pas itu 9 bulan, lahirlah Al-Imam Ibnul Jazari, seorang alim, bahkan pakar, Imamul Muhaqqiqin, Muhammad bin Ali Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Nah, perjalanan Al-Imam Ibnul Jazari di dalam belajar, sebagaimana para ulama yang lainnya, maka mereka memulai terdahulu dengan belajar Al-Quran. Ini adalah tahapan, fase yang selayaknya tidak dilompati oleh seorang da'i, seorang ustadz, seorang alim. Karena memang biasanya di negeri kita, tahapan belajar Al-Quran ini, khususnya yang menghafal, itu suka dilompati. Jangankan menghafal, tahsinnya saja dilompati biasanya. Yang penting sudah pernah TPA, belajar alif ba ta sudah selesai. Setelah itu nanti SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Maka tidak heran terkadang ada sedikit, bukan banyak, sedikit dai yang sudah memiliki gelar S3 misalkan, pakar di bidang tertentu. Akan tetapi ternyata terlewatkan dari fase yang seharusnya tidak dilompati ini, yaitu tahsin Al-Quran, terlebih lagi menghafal Al-Quran. Jangan sampai dilewati. Kenapa? Karena agama kita ini sumber utamanya adalah Al-Quran. Ilmu apapun nanti dalilnya dari Al-Quran, ini yang utama. Dan Al-Quran itu sesuatu yang nggak bisa au kama qala sebagaimana hadis. Ya, dia tauqifi, lafadznya seperti itu. Sehingga jangan sampai ketika seorang dai, seorang ustadz, dia nggak hafal Al-Quran, ketika menyebutkan dalil kemudian sebagaimana firman Allah yang artinya misalkan, nah nggak pernah, ini nggak etis gitu. Atau dia menyebutkan ayat tapi salah-salah, ya pokoknya maknanya begitulah gitu. Enggak, ayat tuh nggak bisa au kama qala gitu. Ya sudah seperti itu, nggak bisa diubah-ubah.
ya maka akan lebih etis lagi ketika kita tidak melewati langkah ini, fase ini, yaitu menghafal Al-Quran. Nah beliau dari kecil dititipkan oleh ayahnya kepada para ulama besar untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mendengarkan hadis. Di antaranya adalah kepada Syekh Ibnul Bukhari dan para ulama besar lainnya. Di mana ini? Di Damaskus. Ini juga merupakan adab ya. Seseorang ketika belajar maka dahulukan kepada ustadz atau kiai atau ulama yang ada di negerinya dulu. Jangan pengennya anak sama syekh besar itu gitu. Enggak. Ini para ulama biasanya ya belajar pada para ulama yang ada di negerinya terlebih dahulu. Sampailah kemudian di tahun 764 Hijriah beliau menghafal Al-Quran dan setahun setelahnya beliau menjadi imam. Saat itu usianya baru 14 tahun. Jadi sudah menjadi imam di usia 14 tahun. Kemudian beliau mengumpulkan hafalan Al-Quran dari berbagai riwayat dari para qari besar di Damaskus seperti Abu Muhammad Abdul Wahhab bin As-Sallar, ini Ibnu Sallar. Kemudian Ahmad At-Tahan. Kemudian ada Ahmad bin Rajab pada kurun kurang lebih 2 tahun, 766 sampai 767 Hijriah. Beliau juga membaca qiraah sab'ah, qiraatus sab' secara jamak. Jadi kalau ifrad itu artinya dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca satu riwayat. Nanti khatam berikutnya pakai riwayat lain dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ifrad namanya. Satu riwayat, satu riwayat. Kalau jamak itu menggabungkan. Bisa jadi jamaknya adalah pada satu qiraah saja. Misalkan jamak qiraah Asim berarti Syu'bah dan Hafiz. Nanti ketika ketemu khilaf-khilaf maka dibaca khilafnya saja. Wallahu bighafilin amma ta'malun ya'malun misalkan. Cuma dibaca khilaf-khilafnya saja. Apa fungsi jamak? Ikhtisaran lil waqt, untuk meringkas waktu. Atau bisa jadi jamak ashabus silah, ketemu dengan qari-qari yang atau qiraah-qiraah yang membaca mim jamaknya dengan silah. Alaihimu, antumu, alaikumu. Ya, seperti misalkan qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Ja'far ataupun riwayat Qalun dalam salah satu wajahnya. Nah, ini namanya ashabus silah atau ashabut tawassut, membaca qiraah-qiraah yang mad jaiznya 4 harakat. Ini namanya apa? Menjamak atau menjamak qiraah sab' misalkan. Nah, maka ini yang beliau lakukan. Dari zaman Al-Imam Ibnu Mujahid ya, yang merumuskan formasi 7 qiraat, maka yang dianggap mutawatirah itu qiraah sab' saja. 7 imam qiraat saja. Hingga nantinya di zaman beliau Al-Imam Ibnu Jazari, beliau akhirnya menambahkan 3 qiraat tambahan yang mutawatirah juga. Yang tadinya itu Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Hafiz, Imam Asim maksudnya, kemudian Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai. 7 ini yang mutawatirah di zaman sebelum beliau. Kemudian pada zaman beliau maka beliau meneliti kembali dan menemukan bahwasanya bacaan Abu Ja'far Al-Madani, Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, kemudian Khalaf Al-Ashir, Khalaf yang merupakan rawi juga dari Imam Hamzah Al-Kufi, maka ini juga ternyata terbukti mutawatirah sehingga menjadilah apa? Qiraatul Ashar, qiraah yang 10. Nah, maka di zaman beliau awalnya beliau membaca 10 qiraah sab' dulu secara jamak kepada Ibrahim Al-Hamawi dan kepada Abul Ma'ali bin Al-Labban, Ibnu Labban. Ini guru yang sangat berpengaruh juga bagi beliau pada tahun 768 Hijriah. Nah, setelah beliau selesai belajar kepada para ulama di negeri beliau yaitu Damaskus, barulah beliau melakukan rihlah, baru sekarang merantau untuk belajar ke negeri orang. Beliau akhirnya rihlah ke Hijaz, ke Arab pada tahun yang sama yaitu 768 Hijriah dan membaca kepada khatib dan imam Madinah Muhammad bin Abdullah Al-Khatib. Kemudian setelah selesai dari Hijaz beliau rihlah ke Mesir. Jadi tidak cukup belajar kepada para ulama yang ada di negerinya, beliau melakukan rihlah. Ini kebiasaan para ulama juga, merantau untuk belajar. Dan diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali melakukan perjalanan jauh dalam rangka belajar adalah Nabi Musa alaihissalam bersama khadimnya, bersama pembantunya saat itu yaitu Yusha' bin Nun yang kelak akan menjadi pengganti Nabi Musa alaihissalam di Bani Israel, menjadi nabi dan rasul setelah beliau. Belajar kepada Al-Khadir.
Nah, beliau rihlah ke Mesir pada tahun 769 Hijriah dan talaqi belajar langsung kepada para ulama besar di sana. Di antaranya Muhammad ibnu Saigh, Abdurrahman bin Al-Baghdadi. Nah, ini adalah guru besar beliau yang paling sering dicantumkan di sanad Al-Qur'an, yaitu Abdurrahman bin Al-Baghdadi ini. Ibnu Al-Baghdadi. Antum kalau cek itu Al-Imam Ibnu Jazari biasanya setelahnya yang dicantumkan adalah guru beliau yaitu Abdurrahman bin Al-Baghdadi. Ini yang paling sering. Kemudian Abu Bakar bin Al-Jundi, ini guru yang berpengaruh juga nih, Ibnul Jundi. Ya, beliau mendapat ijazah pada tahun ini dari Ibnul Jundi, Abu Bakar Ibnul Jundi. Pada rihlah keduanya ke Mesir yaitu pada tahun 771 Hijriah, Ibnul Jazari kembali membaca untuk menjamak riwayat-riwayat Al-Qur'an pada Ibnu Saigh dan juga Ibnul Baghdadi. Juga untuk bertalaqi hadis. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini para ulama mendahulukan belajar Al-Qur'an terlebih dahulu, baru kemudian hadis. Kepada Ali bin Baqi, murid Ad-Dimyati dan para ahli hadis di sana. Serta memperdalam fikih mazhab Syafi'i, belajar fikih berikutnya. Dengan talaqi kepada Abdurrahim Al-Asnawi dan selainnya. Kembali dari Mesir, Al-Imam Ibnu Jazari membaca qiraah saba' kepada Al-Qadhi Ahmad Al-Kufri di Damaskus dengan cara menjamak. Biasanya memang kalau sudah pernah setor kepada satu guru dengan ifrad semua misalkan, baru kebiasaan berikutnya dengan jamak. Kenapa? Ikhtisaran lil waqt, untuk meringkas waktu. Pada saat itu Al-Imam Ibnu Jazari telah menjadi seorang ulama besar di Damaskus. Salah seorang gurunya yang merupakan ulama besar umat Islam yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, Abul Fida, pengarang tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, pada tahun 774 Hijriah memberikan ijazah ifta, yaitu untuk memberikan fatwa. Nah, ini ya, para ulama biasanya mengajar setelah apa? Direkomendasikan oleh guru. Udah kamu layak untuk berfatwa, kamu layak untuk mengajar. Dan saat itu beliau masih muda, yaitu 24 tahun. Sebagai bentuk tazkiyah atau pengakuan terhadap keilmuan beliau. Pada tahun-tahun berikutnya Imam Ibnu Jazari tetap melakukan rihlah ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, bedanya kalau dahulu rihlah dalam rangka belajar, sekarang menyebarkan ilmu. Beliau ngajar. Kemudian Imam Ibnu Jazari juga menjadi pengajar tetap di Kubah Masjid Al-Umawi di Suriah ini, Damaskus. Dan majelis-majelis lain, terutama setelah wafatnya guru-guru beliau, maka Imam Ibnu Jazari menggantikan mereka. Pada tahun 788 beliau kembali rihlah ke Mesir sebagai seorang guru dan ulama. Pada tahun 805 beliau pergi ke Samarkand. Kemudian pada tahun 807 beliau pergi ke Khurasan dan menetap di Asfahan selama 1 tahun, hingga kemudian pergi ke Shiraz. Ini di Iran ya. Pada tahun 821 Imam Ibnu Jazari pergi ke Irak untuk mengajar, berdekatan antara Irak dan Iran. Maka beliau pun menetap di Basrah. Setahun kemudian pergi ke Unaizah dekat kota Madinah. Ia juga melakukan perjalanan ke Makkah dan Yaman hingga akhirnya beliau pergi lagi ke Shiraz dan meninggal di sana pada hari Jumat 5 Rabiul Awal 833 Hijriah. Ini perjalanan hidup beliau. Ya, beliau belajar dan juga menyebarkan ilmu ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan guru beliau sangat banyak. Ya, di antaranya yang masyhur adalah Ibnu Sallar, ini yang pertama tadi. Kemudian Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini adalah Tajuddin As-Subki, anak dari Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i. Ini guru fikih beliau. Kemudian Abdurrahim bin Al-Hasan bin Ali Al-Asnawi Al-Misri. Kemudian Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Syekhul Qurra Mesir. Ada Ahmad bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Misri, ada Ahmad bin Al-Husain bin Sulaiman Al-Hanafi, dan lain sebagainya. Banyak guru-guru beliau. Sedangkan murid beliau diantaranya yang paling terkenal adalah Abu Bakar Muhammad bin Misbah Al-Hamawi, Ahmad bin Al-Asad Al-Amyuti, ada Ahmad bin Husain As-Siwasi, Ahmad bin Muhammad Al-Abdali, ada Ali bin Husain bin Ali bin Abdullah, ada Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Baqi, ada Muhammad bin Maimun Al-Balwi Al-Andalusi, dan ada Tahir bin Aziz Al-Asfahani, dan putra-putri beliau tentunya.
Ada yang paling masyhur yang disebut dengan Ibnun Nazim, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad. Jadi kalau antum melihat ya, atau membaca disyarah oleh Ibnun Nazim, maksudnya siapa? Abu Bakar Ahmad bin Muhammad. Ya, beliaulah yang pertama kali mensyarah Muqaddimah Jazariyah dan juga Thayyibatun Nashr. Kitab-kitab karangan beliau sangat banyak, diantaranya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ini dikarang saat beliau masih muda, sekitar 17 tahun. At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kemudian ada Muqaddimah Jazariyah atau Manzumah Al-Jazariyah, ada Ad-Durratul Mudhiyah, ada Al-Bayan fi Khatti Utsman, ada Al-Hidayah fi Ilmi Riwayah. Ini mustalah hadis, terkait dengan ilmu hadis. Kemudian ada An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Ini yang bentuknya nasr, bentuknya adalah paragraf. Adapun nanti dibuat Thayyibatun Nashr, dibikin nazam, ya, diringkas dengan cara dibikin nazam atau dibuat bait-bait syair. Kemudian ada Dzatus Syifa fi Siratin Nabi wal Khulafa, terkait dengan sirah. Ada Jami'ul Asanid fil Qira'at, ada Mukhtarun Nasihah, ini terkait dengan nasihat-nasihat. Kemudian ada terkait dengan tarikh, terkait dengan hadis, terkait dengan usul atau fikih. Kemudian Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr, tadi yang bentuknya nazam, Thayyibatun Nashr. Kemudian ada Usul Al-Qira'at. Ini beberapa karya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjadikan ilmu-ilmu beliau bermanfaat bagi kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya di surganya, Allahumma amin. Baik. Sekarang kita beralih kepada Mabadi Al-Ashrah, 10 prinsip ilmu tajwid. Berkata Abu Al-Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban rahimahullah ta'ala, kita baca ya supaya antum enggak ngantuk. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma ats-thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Ada tanwinnya itu, antum tandain tanwin ya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', al-ismu listimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'd iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah. Sesungguhnya mabadi' atau prinsip setiap ilmu itu ada 10. Apa yang pertama adalah al-haddu, ay at-ta'rif, definisi, pengertian. Al-mawdu', yaitu pokok pembahasan. Tsumma ats-tsamarah, kemudian adalah buah atau manfaat dari mempelajari ilmu tersebut. Wa fadluhu, keutamaan dari mempelajari ilmu tersebut. Wa nisbatun, nisbah atau kaitan. Kemudian wal wadi', penemunya, ada koma di sini ya. Kemudian alismu, nama. Apa nama ilmu tersebut? Biasanya ilmu ini dinamakan dengan ilmu tajwid, ya, fannut tartil dan lain sebagainya. Kemudian alistimdad, yaitu sandaran atau sumber. Kemudian hukmu syari', hukum syar'i di dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu ini. Baik. Jadi itu tadi yang ke-9. Yang ke-10 masailu, kemudian permasalahan-permasalahannya. Jadi ilmu ini permasalahan-permasalahannya apa saja, atau pembahasan pokoknya apa saja. Wal ba'du bil ba'd iktafa, ya. Barang siapa yang memahami sebagian saja, bukan keseluruhannya, maka sebenarnya itu sudah mencukupi, enggak harus keseluruhannya. Wa man daral jami'a hadza syarafa, adapun orang yang memahami keseluruhannya, maka ia telah memperoleh kemuliaan. Yang pertama, al-haddu, ay at-ta'rif. Definisi daripada tajwid adalah at-tahsin. At-tajwidu lughatan at-tahsin. Dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, ay hassana yuhassinu tahsinan. Ini sering diulang-ulang ya, memperbagus atau memperbaiki. Adapun secara istilah adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah, wa hadduhu i'ta'u kulli harfi haqqa wa mustahaqqahu min wasfi wa hukmihi wa radduhu li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi
bila takallufin wala ta'assufi fi nutqi bal bil yusri wat talattufi. Nah, kalau Al-Imam Ibnu Jazari mendefinisikan tajwid apa? Apa? Hafal enggak antum? Definisi tajwid menurut Al-Imam Ibnu Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin, atau dalam naskah yang lainnya adalah min sifatillah wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Itu definisi daripada ilmu tajwid. Jadi ada beberapa poin istilah ilmu tajwid. Yang pertama adalah memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat, berupa sifat dan juga hukum-hukum. Min wasfihi wa hukmihi, berupa sifat dan hukum-hukum. Apa yang dimaksud dengan hak huruf? Hak huruf itu sifat lazimah. Sifat lazimah atau sifat dzatiyah, yaitu sifat yang selalu melekat pada huruf. Jadi bagaimanapun kondisinya, huruf itu memiliki sifat tersebut. Seperti sifat jahr, syiddah, rakhawah, tawassut dan lain sebagainya. Itu selalu melekat pada huruf ya. Sifat apa namanya? Sifat dzatiyah atau sifat lazimah. Lazimah artinya harus selalu ada pada huruf. Dzatiyah secara zat, bahwa huruf itu secara zat memang memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian yang disebut sebagai mustahak huruf adalah sifat 'aridah. Sifat 'aridah adalah sifat yang muncul. Bisa jadi muncul dikarenakan konsekuensi dari sifat lazimah. Contoh, istifal, apa konsekuensinya? Tarqiq, tipis. Itu namanya sifat 'aridah. Berarti tarqiq adalah sifat 'aridah. Isti'la, apa konsekuensinya? Tafkhim, tebal. Berarti tafkhim adalah sifat 'aridah. Jadi yang pertama, sifat 'aridah itu bisa jadi berdasarkan apa? Konsekuensi dari sifat lazimah. Baik. Yang kedua, dia terjadi karena tarkib, gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Contoh, nun itu harusnya sifatnya adalah jahr, tawassut, istifal, infitah. Kemudian idlaq enggak usah dimasukin. Kemudian ada gunnah. Tayyib. Itu sifat asal daripada huruf nun. Artinya kalau dibaca izhar, dibaca jelas, sifatnya harus diberikan secara sempurna sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang tiba-tiba ada nun sukun ketemu qaf, min qabli, yang tadinya harusnya min qabli, harusnya dia dibaca jahr, kemudian tawassut, min ngalirnya sedikit, kemudian istifal infitah otomatis tipis, min bukan min tapi min, tiba-tiba karena ketemu qaf dan jadilah hukum apa? Ikhfa. Ini kan bisa babit tarkib karena gabungan. Jadi hukum bacaan ikhfa ini terjadi karena gabungan nun sukun ketemu qaf. Maka ikhfa adalah sifat 'aridah. Hukum bacaan. Ya, hukum bacaan adalah sifat apa? 'aridah. Jadi izhar, idgham, iqlab, ikhfa ini adalah sifat 'aridah. Jelas? Baik. Bisa jadi juga adalah mat. Tadinya a. Hamzah fathah dibaca a. Tapi karena ketemu dengan alif, berarti kan ini tarkib, gabungan. Maka jadilah dia mat tabi'i. Kalau ternyata ketemu lagi dengan hamzah dalam satu kata disebut dengan wajib muttasil. Kalau ketemunya dalam dua kata jaiz munfasil. Maka mat termasuk juga apa? Sifat 'aridah. Jelas ya? Seperti sukun, harokat, saktah. Ini sifat 'aridah, muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lain. Itulah yang disebut dengan mustahak huruf. Jadi hak huruf adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat 'aridah. Bisa jadi tafkhim, tarqiq, hukum-hukum bacaan, iqlab, ikhfa, izhar, idgham, mat, qasr, itu semuanya adalah sifat 'aridah atau disebut sebagai mustahak huruf. Kemudian poin kedua adalah waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan masing-masing huruf ke tempat asalnya. Maksudnya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Mengembalikan setiap huruf kepada tempat asalnya adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Nanti pada pembahasan makhrajul huruf kita akan jelaskan. Jadi yang benar itu mengembalikan huruf ke tempat asal atau mengeluarkan dari makhrajnya. Kita akan jelaskan nanti insyaallah.
Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Poin ketiga adalah wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Hukum-hukum atau lafaz yang memiliki hukum yang sama maka dibaca secara konsisten. Baik itu hurufnya, huruf hamzah a i u ya dibaca jelas a i u, jangan kadang-kadang a, kadang-kadang a, kadang-kadang enggak jelas. Ya. Ma mana enggak jelas. Ma mana harusnya tetap jelas. Ara'aita, a yang pertama dengan a yang kedua sama-sama jelas, bukan a ra'aita. Ara'aita sama-sama jelas. Ini namanya konsistensi di dalam bacaan. Baik itu konsisten di dalam huruf, konsisten di dalam harokat, konsisten pada hukum-hukum bacaan. Iqlab kalau dia punya sifat gunnah, dipanjangkan gunnahnya, maka dimanapun tempatnya dipanjangkan gunnahnya. Konsisten dalam gunnah. Dengung, panjangin dengungnya ya dengungin terus. Mat tabi'i kalau dua harokat maka selalu dua harokat. Jangan sampai ketika mau ruku dipanjangkan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Nah, ini harusnya mat tabi'i dua harokat, kok dibaca lebih dari dua harokat. Maka ini salah. Nanti maksud dari walafdhu fi nadhirihi kamithlihi, konsistensi pada bacaan, baik pada hurufnya, harokatnya, hukum-hukum bacaannya. Jelas ini? Baik. Ini poin keberapa? 3. Poin keempat adalah semua tadi diucapkan secara sempurna, mukammalan, min ghairi matakallufi, tanpa berlebih-lebihan. Jangan sampai takalluf. Jangan sampai a dibaca tipis, akhirnya menipiskannya berlebihan. A'udzu billahi. Nah, ini berlebihan. Atau terlalu ditekan. Iyyaka na'budu wa terlalu ditekan. Ini berlebihan, takalluf namanya. Atau bukanya harus sampai a'udzu billahi. Nah, itu terkadang bagian metode seperti itu. Harus 3 jari misalkan. Nah, ini takalluf. Semuanya itu takalluf. Atau matnya terlalu dilebihkan, mentang-mentang napasnya panjang. Ya. Harusnya maksimal 6 harokat, dia karena kuat 20 harokat, panjang 20 harokat. Nah, ini takalluf juga. Maka tajwid bukan seperti itu. Tajwid itu proporsional. Maka ini poin penting. Poin keempat, tajwid itu sempurna. Maksudnya adalah proporsional. Apa itu proporsional? Pas. Sesuatu kalau pas itu enak. Kayak masak, bumbunya pas, nggak kelebihan garam, nggak kelebihan cabai, pas, enak. Tapi kalau kelebihan, pedes atau asin. Tapi kalau kurang, kalau meremehkan, akhirnya apa? Hambar. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Kalau berlebihan, maka nggak enak dengernya. Tapi kalau kurang, serampangan, maka juga hambar, nggak enak juga. Maka tajwid itu pas, proporsional. Jadi tajwid bukanlah demikian, karena ia bersifat proporsional, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan. Nah, kalau definisi daripada Al-Imam Ibnul Jazari, antum tambahkan yang kelima. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Yang terakhir adalah riyadatul lisan, yaitu latihan, olahraga dengan anggota pengucapan kita. Banyak berlatih maksudnya, sering mengulang-ulang. Selain itu juga apa? Wal akhdhu an afwahi arifihi, dan mengambil dari bacaan orang yang pakar di bidang tajwid, yaitu para imam ahli qiraah, ahlu ada, yang bagus bacaannya, yang pakar. Ini tambahkan kelima ya, yaitu banyak berlatih, baik saat sendiri ataupun di depan guru. Dan juga sering mendengar. Intinya apa? Sering mendengar. Jadi banyak berlatih, sering mengulang-ulang dan juga mendengar. Itu definisi daripada tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashr menambahkan, "Falaisa tajwidu bitamdhighil lisan." Tajwid itu bukanlah dengan membelitkan lidah seperti orang mengunyah. A'udzu billahi, terlalu kayak
Atau kalau sekarang mungkin kayak orang kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jelas. Kayak orang kumur-kumur. La tahsabit tajwida maddan mufritan aw madda ma la madda fihi liwani aw antafuha bihamzatin mutahawwi'an wa yafirra sami'uha minal ghathayani. Atau juga au antalukal harfa kasakrani, engkau mengunyah-unyah huruf seperti orang mabuk, seperti orang kumur-kumur, enggak jelas. Ini bitamdhighil lisan wala bitaq'iril fam. Jangan pula menyengaukan mulut tercampur huruf ain. Ini sering ya. Enggak cuman huruf-huruf mat saja yang dicampurkan dengan gunnah, tapi setiap harokat itu campur dengan gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Campur gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari khusyum. Ini salah. Wala bita'wijil fakki, atau memiring-miringkan rahang menjadi imalah seperti tadi. A'udzu billahi ta'wijil fakki. Wala bitar'idis saut, atau menggetar-getarkan suara seperti orang kedinginan supaya orang mengira ini khusyuk banget baca Qur'annya. Ya, ana enggak bisa nirukan. Nah, kalau antum dengarkan, masya Allah suaranya kayak getar-getar, tapi bukan tabi'i, bukan natural. Mungkin ada yang natural, dia ngomongnya sudah seperti itu. Kalau ngomong seperti orang kedinginan terus gitu, getar, memang sudah seperti itu tabiatnya. Oke, itu nggak masalah. Tapi kalau dibuat-buat supaya orang mengira bahwasanya dia itu khusyuk membacanya, wah ini sedih nih, sendu. Maka ini dilarang. Wala bitamtiyatish syaddi, atau memanjangkan tasydid bukan pada tempatnya. Entah itu pada nun tasydid, mim tasydid ya, dipanjangin gunnahnya. Atau pada lam misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjangan tasydidnya. Jadi segitu aja. Wala bitaqti'il maddi, ini juga. Wajah ini terlalu enggak natural tapi. Wajah itu mungkin masih oke. Ayo wajah tiba-tiba gitu. Mungkin pernah dengar tuh. Nah, maka ini taqti'il mad, motong-motong mad. Jadi kayak ada tambahan suara tashilnya. Kalau disebut hamzah belum hamzah juga, tapi kayak tashil. Wala bitatninil gunnat, atau tatninil gunnat itu seperti memanjangkan gunnah. Kalau kata Syekh Hisham, tatninil gunnat itu kayak gitu. Memanjangkan bukan pada tempatnya. Kemudian berikutnya wala bihasramatir ra'at, bukan pula terlalu menekan huruf ra. Jadi terlalu ditekan huruf ra-nya sehingga takrirnya hilang, tawassutnya hilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ra-nya kayak hilang ini. Sifat tawassutnya, takrirnya juga enggak ada. Terlalu ditekan. Qira'atan tanfiru anha at-tiba'. Ini semuanya tadi yang sebutkan kesalahan-kesalahan itu adalah bacaan yang membuat lari. Wa tamujjuhal qulub wal asma', dan bacaan tersebut tidak membuat hati itu khusyuk, membuat hati itu tenang. Pendengaran pun juga tidak enak mendengarkan bacaan seperti itu. Akan tapi tajwid adalah balil qira'atus sahlatul 'adzbah al-hulwatul latifah. Bacaan yang bertajwid adalah bacaan yang mudah, bacaan yang 'adzbah itu bacaan yang segar, kemudian hulwah bacaan yang manis, al-latifah yang lembut, allati la madgha fiha wala lauk, tidak sebagaimana orang yang mengunyah, wala ta'assufa wala takalluf, tidak membebani dan juga tidak susah, wala tasannu'a wala tanattu', tidak dibuat-buat dan juga tidak ghulu. Tanattu' itu ghulu, berlebihan. Wala takhruju an tiba'il arab, dan tidak keluar dari tabiat atau kebiasaan orang Arab. Wa kalamil fusaha'i biwajhin min wujuhil qira'ati wal ada, dan juga kalam, cara berbicaranya orang-orang fasih
pada cara baca yang diperbolehkan pada qiraat dan juga ada. Taib. Kita baru di at-ta'rif ya, al-haddu. Ini kalau dihabiskan nggak masalah. Kita habiskan dulu ya 10 prinsip ilmu tajwid. Dikit lagi nggak masalah. Atau putus? Gimana Ustaz? Lanjut aja ya. Kita baru 1 jam soalnya. Masih kuat kan? Belum oleng? Belum. Alhamdulillah. Kita habiskan yang 10 prinsip ilmu tajwid dulu. Poin kedua, setelah al-haddu al-mawdu'u, pokok pembahasan. Apa pokok pembahasan daripada ilmu tajwid? Yang dibahas di dalam ilmu tajwid adalah al-kalimatul qur'aniyah, yaitu kata-kata di dalam Al-Qur'an. Jadi hanya lafaz dalam Al-Qur'an saja. Sebagian ada yang menambahkan hadis juga harus ditajwidkan, azan juga harus ditajwidkan, tapi yang benar enggak perlu ditajwidkan. Yang harus ditajwidkan hanya apa? Al-Qur'an saja. Kenapa? Kalau cuman sekedar cara berbicara bahasa Arab seperti makhraj, sifat, ketepatan harokat, ya, kemudian panjang 2 harokat dan pendek 1 harokat, maka itu sudah menjadi tabiat orang Arab dalam berbicara. Bukan itu pembahasannya. Mau saat ngobrol biasa, mau saat berkhutbah, mau saat baca hadis atau saat azan, ya huruf-huruf harus jelas, harokat harus jelas. Ya. Yang pendek 1 harokat jangan dipanjangin jadi 2 harokat, yang 2 harokat jangan jadi pendek 1 harokat, gitu ya. Itu sudah menjadi praktek secara tabiat orang Arab seperti itu. Tapi untuk hukum-hukum spesial dalam ilmu tajwid seperti memanjangkan gunnah, memanjangkan mat lebih daripada 2 harokat, adanya saktah dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan ketepatan bacaan Al-Quran, maka itulah yang disebut atau yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini, bahwa al-maudhu' di sini pembahasan ilmu tajwid artinya adalah objek yang harus kita tajwidkan itu apa, gitu loh. Objek yang harus kita tajwidkan itu apa? Yaitu kata-kata Al-Qur'an saja, lafaz-lafaz Al-Qur'an saja. Ini enggak perlu ketika antum khutbah misalkan innal hamdalillah 6 harokat misalnya. Innanya harus panjang, atau baca hadis misalkan innamal a'malu binniyat. Masya Allah, nggak perlu itu, nggak perlu. Kemudian saat azan bagaimana? Saat azan boleh nggak dibaca 20 harokat? Boleh? Kan kalau baca Al-Quran kan maksimal 6 harokat. Azan boleh nggak lebih dari 6 harokat? Boleh, karena dia bukan lagi maudhu' tajwid. Ya, dia bukan objek di dalam tajwid. Kalau antum kuat misalkan lebih dari 6 harokat nggak masalah, nggak salah itu, sah azannya. Nggak harus antum letter like ini 2 harokat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 2 harokat, Hu akbar, Allah 2 harokat. Antum mau lebih dari itu juga boleh sebenarnya. Allah panjang, jangan beneran nanti orang-orang pada datang. Jadi kalau antum lebih dari 2 harokat juga boleh, karena ini bukan objek di dalam tajwid. Jelas ya? Tapi kalau huruf-huruf harus jelas, harokat-harokat harus jelas, ya memang itu sudah bagian dari kalam Arab, sudah bagian dari cara ngomongnya orang Arab. Ya azan juga harus jelas huruf-hurufnya. Hanya saja urusan yang tadi lebih dari 6 harokat, gitu ya. Kemudian panjangnya gunnah, maka tidak perlu. Yang ketiga as-samarah, buah atau manfaat mempelajari ilmu tajwid. Banyak manfaat yang kita peroleh ketika mempelajari ilmu tajwid. Yang paling utama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah karena kita melaksanakan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan kita mencontoh bagaimana bacaannya Nabi SAW, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nabi di dalam sebuah hadis mengatakan, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai apabila Al-Quran dibaca persis sebagaimana saat diturunkan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Dalam surah Al-Furqan ayat 32. Al-Furqan 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Nuzila ya. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Jadi Al-Quran diturunkan dengan tartil. Nah, karena Allah mencintai Al-Quran dibaca persis sebagaimana saat diturunkan yaitu dengan tartil, maka Allah perintahkan warattilil Qur'ana
tartila. Saat menjalankan perintah kita dapat pahala. Itu poin utama. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti meridhai. Allah meridhai hambanya yang taat kepadanya. Maka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Ya memang seperti itulah Al-Qur'an diturunkan dengan cara bertajwid. Bukan serampangan, tapi wahakadha minhu ilaina wasala. Ya memang dengan tajwidlah Allah turunkan kepada kita dan sampai kepada kita pun juga dengan bertajwid. Yang ketiga, menjaga lisan dari melakukan lahan. Nah, ini penting supaya kita nantinya mempelajari lahan. Apa saja sih lahan itu agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Araftu syarra la li syarri. Kita mempelajari atau mengetahui keburukan bukan untuk melakukan, akan tetapi apa? Untuk menghindarinya agar tidak terjatuh di dalamnya. Itu as-samarah. Yang keempat, fadilah atau keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Nah, fadilah ilmu tajwid salah satu ilmu yang paling mulia dikarenakan berhubungan dengan kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Dan di dalam Islam setiap ilmu yang berhubungan dengan Allah memiliki kedudukan yang agung. Jadi dari mana sih letak kemuliaan atau fadilah daripada ilmu tajwid? Karena berkaitan dengan kalamullah. Dan setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah pasti agung, pasti mulia. Itu maksudnya ya. Jadi letak keutamaan ilmu tajwid ada pada kaitannya dengan kalamullah. Kemudian nisbah atau korelasi kaitan dengan ilmu yang lain. Ilmu tajwid ini termasuk ilmu syar'i yang berkaitan erat dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Hanya saja ilmu tajwid memiliki karakter tersendiri yang membedakan antara ilmu tajwid dengan ilmu Al-Qur'an yang lain. Contoh dengan ilmu qiraat. Fokus ilmu tajwid adalah bagaimana melafadzkan setiap huruf dengan fasih tanpa lahan. Jadi fokusnya adalah bagaimana supaya huruf ini terucap dengan tepat tanpa kesalahan. Ini fokusnya. Fokus belajar ilmu tajwid adalah bagaimana melafadzkan huruf, kata, kalimat dengan tepat. Jadi menjaga apa? Lafaz. Menjaga lafaz dengan tepat agar tidak salah. Sedangkan ilmu qiraat berfokus pada perbedaan cara baca di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Jadi yang menjadi fokus ilmu tajwid adalah terkait dengan keotentikan bacaan, keabsahan lafaz, bagaimana supaya benar pengucapannya. Adapun ilmu qiraat berkaitan dengan apa? Mempelajari aneka ragam cara baca Al-Quran yang dibolehkan. Itu ilmu qiraat. Jelas? Baik. Kemudian yang keenam, al-wadhi', pencetusnya. Secara pengamalan, secara amaliyah, tentu yang mencetuskannya adalah Rasulullah SAW. Diambil dari bacaan Jibril kepada beliau. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Jadi pencetusnya secara pengamalan adalah Rasulullah. Adapun secara nazari, secara teori, para ulama beda pendapat. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, karena beliau adalah orang yang pertama kali memberikan tanda baca di dalam Al-Quran. Ya, saat itu diberikanlah apa? Naqtul i'rab, titik harokat sebagai tanda i'rab. Ini dhammah, fathah atau kasrah nih, atau sukun nih. Supaya apa? Kedudukan dan kalimat itu tepat, nggak sampai salah paham orang itu. Nanti ada naqtul i'jam, ada titik yang merupakan tanda huruf. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau ya titiknya 2 di bawah, kalau nun titik 1 di atas, kalau ta titik 2 di atas, kalau ta titik 3 di atas. Itu namanya naqtul i'jam. Ya, titik yang merupakan tanda huruf. Kalau yang tadi Abul Asad Ad-Du'ali adalah naqtul i'rab. Titik, dulunya titik itu. Ya, belum berupa huruf waw kecil, dhammah atau alif yang dimiringkan fathah di atas atau kasrah di bawah, belum. Dulu titik. Nah, akhirnya nanti naqtul i'jam, titik yang merupakan titik huruf dengan naqtul i'rab, akhirnya ketemu banyakkan titik ini, cuman beda warna. Akhirnya untuk yang naqtul i'rabnya diubah. Jadi fathah adalah alif yang dimiringkan, fathah di atas. Dhammah adalah waw
waw kecil itu dhammah. Kemudian kasrah di bawah, alif dimiringkan di bawah, itu kasrah. Jelas ya? Yang lain berpendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, karena beliau yang menyempurnakan itu. Kemudian yang lain pula berpendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Adapun yang betul-betul terdapat bukti bahwasanya yang pertama kali menyusun ilmu tajwid itu adalah seorang Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Imam Al-Khaqani yang beliau mengarang Ra'iyah fit Tajwid atau Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil Qurra'i wa Husnil Ada. Susunan bait syair yang dikalang oleh beliau Al-Imam Al-Khaqani terkait dengan imam qiraat, biografi imam qiraat dan juga cara membaca yang baik. Jadi intinya secara teori yang pertama kali menyusun ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Jadi ada buktinya, ini bukunya ada. Kemudian yang ketujuh, alismu, penamaan. Nama ilmu ini adalah ilmu tajwid atau fannu tartil atau haqqut tilawah. Kemudian alistimdad, sandaran atau sumber pengambilan ilmu. Dari mana sih ilmu ini diambil? Yaitu dari bacaan dan riwayat yang sahih dari para ulama dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Tawatur itu apa? Apa sih? Dapat hadiah sih. Diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi dan mustahil. Ya, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal, taqaddam. Antum maju. Jeruk. Lumayan. Santri sini atau dari mana? Barakallahu fiik, Syekh. Siapa namanya? Tafadhal. Baik, itu tadi ya, secara mutawatir. Kemudian yang kesembilan, hukum syariat. Hukum syariat. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa 'ainan 'amala. Hukumnya adalah fardu, hanya saja secara teori, secara ilman adalah fardu kifayah. Sedangkan secara praktek amali adalah fardu 'ain. Sebagaimana firman Allah warattilil Qur'ana tartila, dan sabda Nabi SAW iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Nah, Anda jelaskan secara ringkas dulu karena nanti kita ketemu lagi pembahasan hukum mengamalkan ilmu tajwid secara praktek dalam bacaan Al-Quran di hukum babut tajwid nanti insyaallah, di bab babut tajwid insyaallah kita akan jelaskan. Intinya yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Jazari hukumnya adalah wajib. Beliau mengatakan apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Sehingga yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an berdosa. Nah, itu dulu ya. Hanya saja kewajiban ini dikecualikan bagi orang-orang yang memiliki uzur. Nanti kita akan jelaskan juga perkataan beliau. Kewajiban ini dikecualikan bagi orang yang memiliki uzur. Siapa orang yang memiliki uzur? Orang yang sudah sepuh atau dia cacat, mohon maaf ketika mungkin ada anggota pengucapannya yang tidak bisa digunakan dengan baik, ya sudah itu maafu insyaallah. Atau orang yang hidup di pelosok, gak pernah ada yang ngajarin, gak ada guru lagi, ya gimana? Uzur. Nah, maka kewajiban tersebut walaupun wajib tapi selalu ada pengecualian. Dan Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali yang dia mampu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau seseorang yang sudah belajar terus menerus ternyata ya masih susah juga, nggak bisa tepat mengucapin huruf ain, nggak bisa tepat mengucapin huruf dha, tapi udah berusaha, maka maafu insyaallah. Baik. Nah, adapun para ulama, sebagian ulama mutaakhirin kontemporer mengatakan selama hal tersebut tidak berkaitan dengan kesalahan yang kalau salah dapat merubah arti, hanya kesalahan pada sifat-sifat penghias saja seperti panjangan gunnah,
tebal tipisnya ro gitu ya, maka itu tidak wajib, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Kalau memang tidak sampai pada apa? Tidak sampai pada kesalahan yang akhirnya nanti mengubah makna, maka hukumnya sunnah. Yang terakhir al-masail, permasalahan dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid membahas kaidah-kaidah membaca Al-Quran secara menyeluruh yang telah dikembangkan oleh para ulama, mencakup bab makharijul huruf, sifatil huruf, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mad dan lain sebagainya. Jadi permasalahan ilmu tajwid banyak. Di antaranya nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Taib, cukup insyaallah untuk sesi ini. Kita nanti akan lanjutkan jam 10.15 ya. Kita lanjutkan jam 10.15. Sekarang kita break terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.